Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jemaah Jumat rahimahullah, puja puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah atas kudrah serta ibadahnya, atas izinnya kita masih dapat memenuhi panggilan dan undangannya untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, dan juga tentu kepada para sahabatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajaran dan sunnah-sunnah. Jemaah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 111, Innallaha, sesungguhnya Allah, ishtara minal mu'minina, telah membeli dari orang-orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum, baik itu jiwanya maupun hartanya, bi anna lahumul jannah, karena baginya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan balasan yang terbaik, yaitu al-jannah atau surga. Jemaah rahimahullah, dengan begitu tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pada hakikatnya sebenarnya orang-orang yang beriman, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya, itu oleh Allah sudah dibeli. Allah itu senantiasa bertransaksi dengan dia, baik itu jiwa maupun harta. Artinya jemaah rahimahullah, setiap langkah kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala betul itu mungkin secara nominal keduniaan uang kita tidak bertambah. Orang baca Quran dan kadang-kadang langsung benar sudah tambahan rekening juga jemaah. Kita berangkat Jumatan mungkin meninggalkan kesempatan untuk bertransaksi mendapatkan keuntungan dunia. Apalagi di sekitar sini mungkin banyak yang namanya para pedagang, itu rela meninggalkan perdagangannya, baru akhirnya menghadap di masjid dan juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin berapa kesempatan yang lewat untuk bisa mendapatkan keuntungan. Namun dihitung nungarana keuntungan dunia mah rugi jemaah. Kesempatan ada tapi ternyata kita tidak mendapat. Tapi kenapa kita rela dan kita lebih memilih untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Jemaah bi anna lahumul jannah, biarkan kesempatan yang ada untuk mendapatkan keuntungan dunia itu lewat, tapi aku ingin mendapatkan al jannah yang sudah Allah sediakan, yaitu surga yang sudah Allah sediakan, wa'iddat lil muttaqin, yang sudah Allah siapkan, yang sudah Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ketika mungkin di dalam satu kesempatan kita menghadiri yang namanya kajian, kita menghadiri yang namanya pengajian jamaah rahimahullah, waktu kita mungkin itu tersita. Tidak ada keuntungan mungkin secara dunia, sudah anak-anak kantor, anak-anak jamaah.
Tapi kenapa itu semua kita rela untuk mengerjakan dan menjalankan? Karena kita yakin Allah sudah membeli diri kita, jiwa kita, termasuk juga pengorbanan harta kita. Di anna lahumul jannah, Allah sudah menyiapkan bagi kita semua yaitu al-jannah. Namun ditakdirkan lain orang jamaah yang semua aya kenceleng ngaliwat, terus orang marok pesak ya sukeun sebagian uang kita, cek logika, cek pikiran, duit kurang teh ngurangan. Nah orang rela berpikir karena di anna lahumul jannah, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan terbaik untuk kita yaitu al-jannah. Sebentar lagi rahimahullah 1 bulan ke depan akan mungkin kurang kita akan melaksanakan Idul Kurban. Berapa ribu ekor yang namanya sapi, berapa ribu ekor kerbau, berapa ribu bahkan mungkin ratusan ribu dan mungkin juga jutaan ekor domba jamaah setiap tahun disembelih dijadikan sebagai wasilah untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Kita rela mengeluarkan sebagian harta kita, ada yang mungkin 4 juta, 5 juta, bahkan ada yang 1 orang sengaja membeli seekor sapi untuk dikorbankan. Enak kecil pikiran dunia mati telunyuk jemaah. Rekening murangan. Mungkin wanita, rela, ridho jemaah. Kenapa kita lebih memilih untuk mengeluarkan itu, merelakan itu, mengorbankan itu? Karena kita yakin di anna lahumul jannah. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan terbaik untuk kita yaitu surga. Ngan hanjaka jamaah rahimakumullah, nungarana surga dekat tinggali ayeuna. Yang namanya surga itu tidak terlihat saat ini, sehingga kadang masih banyak orang yang terlena dan terperdaya ketika tinggal. Bahkan sebagian orang itu tidak percaya dengan itu, sehingga akhirnya dia terlena dengan yang namanya keduniaan. Ayo men, yang tak kuat tuh. Kemarin di pasar bagus pasti kalau transaksi dia sekian persen masuk kantong keuntungan jual. Itu lebih jatah, lebih jelas. Sedangkan surga, memang surga itu adalah merupakan sesuatu yang gaib yang saat ini tidak ada. Tapi kita yakin bahwa di anna lahumul jannah, Allah itu telah mempersiapkan bagi orang-orang yang mukmin surga yang terbaik. Jemaah rahimakumullah, semuanya ini adalah merupakan pilihan dari tangan kita. Dan Allah sudah mengarahkan di dalam beberapa ayat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang namanya akhirat itu lebih baik bagi engkau dibandingkan dengan dunia. Kenapa jemaah rahimakumullah? Al-jannah, akhirat itu balasannya surga, jannatun na'im yang penuh dengan kenikmatan, khalidina fiha, dan dia itu kekal berada di dalamnya. Dan kalaupun misalkan kita bertanya pada diri, kalau setiap orang ditanya ayam masuk surga, pasti mengarah jawaban adalah ayam ngomong bukan masuk surga, kecuali yang di artis sama guys maboking sebenarnya akan itu jemaah kalau naudzubillah semuanya. Jemaah rahimakumullah, jadi pada hakikatnya sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengingatkan, memberitahukan kepada kita, apapun yang dikerjakan oleh seorang mukmin, apapun yang dikerjakan oleh kita, insyaallah jemaah rahimakumullah, baik itu pengorbanan secara jiwa ataupun harta, maka pada dasarnya di anna lahumul jannah, Allah itu telah menyiapkan untuk kita semua balasan terbaik yaitu surga. Barakallahu fiikum. Di dalam ayat yang lain menyambung dari khutbah yang pertama, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memilih dari diri kita orang-orang yang beriman, baik itu jiwa kita ataupun harta kita, di anna lahumul jannah dengan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di ayat yang lain di dalam surat Fatir ayat 29,
Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau secara umum di dalam surat At-Taubah Allah menjelaskan sudah membeli jiwa dan harta kaum mukminin jemaah makmum, maka Allah Subhanahu wa taala merinci amalan-amalan apa saja yang termasuk transaksi yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Mengalami transaksi jual beli pasti ada kesempatan, ada kemungkinan untung dan rugi jemaah makmum. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjamin di dalam surat Fatir ayat 29 bahwa ada 3 amalan yang dijamin lamun diamalkan dikerjakan moal kepanggih di mengarang karunia. Pasti untung ya orang. Namun matiru perkara ta innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang dia itu membaca kitab Allah. Al-Qur'an jemaah makmum. Di awal tadi saya menyebutkan kita mungkin meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran beberapa menit atau mungkin beberapa jam. Betul, yang namanya kita itu tidak mendapatkan keuntungan secara duniawi dalam artian dengan tambahan harta jadi. Tapi jemaah oleh Allah dijamin yarjuna tijaratan lan tabur. Nungarana yatluna kitaballah, maca kitab Allah teh yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang mengerjakannya, orang yang mengamalkannya, maka hakikatnya dia itu sedang melakukan, mengerjakan, mengharapkan satu transaksi tijaratan jual beli lan tabur yang tidak akan pernah mendapatkan atau bertemu dengan kerugian. Mangga jemaah rahimahullah cobi naros kadiri urang aya gaduh waktu atau apakah kita punya waktu yang kita khususkan untuk membaca Al-Quran di dalam setiap hari? Atau mungkin yang namanya baca Al-Quran itu saka-sampeurna. Padahal jemaah rahimahullah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Ketika kelak nanti di akhirat tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi yang namanya bantuan, justru huruf-huruf Al-Quran lah yang kita baca yang kelak nanti akan menjelma menjadi penolong dan juga penyelamat kita. Karena jemaah rahimahullah tadi numarana surga, numarana syafaat, pertolongan itu abstrak tidak tinggali. Beda di numarana duit 50.000, 100.000, 10.000 itu alasannya jemaah rahimahullah. Tapi bagi kita kaum mukminin, orang-orang yang beriman harus bisa menempatkan bagaimanapun juga kita itu harus bisa hasanah di dunia, menang kebahagiaan di dunia, wa hasanah fil akhirah, dan juga menang kebahagiaan di akhirat. Nuka dua jemaah rahimahumullah wa aqamus shalah, dan orang yang mengerjakan sholat. Siga ayeuna ngaranna jemaah rahimahumullah kan orang kan teu bisa menang gitu. Aya lumayan datang jemaah bahkan waktu masukkeun duit kana kenslet mulangan eta teh gitu kan. Tapi tijaratan lan tabur, Allah menegaskan bahwa ini adalah merupakan transaksi yang tidak akan pernah mengalami. Jadi mungkin urusan jeung hate jemaah mengarang keimanan dan bisa diukur mengarang, tapi kalau pulang berharga itu. Kalau orang yakin pasti kalau kemarin diharapkan dari kerja lain. Nuka diru jemaah rahimahullah yang oleh Allah dijelaskan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, dan siapapun orang-orang yang dia itu menginfak, orang mukmin yang menginfakkan dari apa yang Allah anugerahkan kepadanya, sebagian kalau tidak dituntut kabeh mimma razaqnahum, sebagian dari apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, sirran, baik itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi, walania atau di dalam keadaan terang-terang. Maka pada hakikatnya tadi tijaratan lan tabur itu adalah merupakan satu transaksi yang tidak akan pernah mengalami. Itulah jemaah rahimahumullah. Ternyata hakikatnya saat ini kita itu sedang jual beli, kan jual beli lain jelma, tapi di Allah Subhanahu wa taala. Kita rela meninggalkan aktivitas keduniaan, kita rela untuk menghadapkan atau mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Allah ishtara
Allah menyatakan geus dibeli kan disiapkan bi annal jannah geus disiapkan kenikmatan sejati nyata al-jannah surga anu dibandingkan di dunia mah kemarin dunia mah daya nama ada karena itu dia Allah mudah-mudahan akan semakin menambah keyakinan kita, meneguhkan keyakinan kita di dalam menjalani kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa akan sama sifatnya itu. Tidaklah kalian itu mengejar ataupun mengharapkan yang namanya al-akhirah. Tapi tentu kita pun Allah ingatkan jangan lupa dengan yang namanya dunia. Dunia hanya sekedar saja. Yang paling utama, yang paling benar